Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Ibu akan melakukan presensi sekaligus menanyakan kabar kepada anak-anakku semua ya, seperti biasanya. Bagaimana kabarnya anakku semua? Baik, Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? baik, Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anakku semua? baik. Apakah hadir anak absen 3? Biba, Apakah hadir anak absen 5? Anggi, Apakah hadir anak absen 1 sampai 18? Apakah hari ini semua hadir? hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya dari absen 1 sampai absen 18. Ibu akan presensi semuanya. Setelah melakukan presensi, kali ini Ibu mau ngajak anak-anak Ibu untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Bentar. Dan Bentar. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kali ini coba Mas Anggi mimpin berdoa teman-temannya. sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita berdoa dulu. Mulai apa? Berdoa, Apa? mulai pelajaran. Berdoa. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Doa selesai. Pintar Mas Andi. Sudah berani untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Kali ini Ibu mau tanya. Dari materi Ibu kemarin mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, pintar kalau nggak ada yang ditanyakan. Kalau anak-anakku semua nggak ada yang bertanya, kali ini Ibu yang akan bertanya. Coba Mas Andi eh, jelaskan jenis-jenis hewan, hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora itu apa? Ayo, coba Mas Anggi. Sudah tahu apa belum? Ayo, sudah paham apa belum materi Bu yang kemarin? Mas Anggi. Iya, Ibu.
Ayo dijelaskan ke teman-temannya Kan apa itu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. kalau herbivora pemakan tumbuhan, kalau Iya, karnivora daging, Ibu. iya. Terus kalau omnivora? Omnivora segala, makan Oke, segalanya. oke, pinter. Jadi anak-anakku sudah tahu ya apa itu hewan omnivora, herbivora, dan karnivora. Di materi berikutnya berarti, di materi sebelumnya berarti sudah paham ya. Jadi contoh dari hewan karnivora ini misalkan singa, itu kan pemakan daging. Terus pemakan tumbuhan, contohnya ada kambing dan lain sebagainya. Terus omnivora, contohnya tikus, kan segalanya dimakan kan kalau tikus itu. Nah, pinter Mas Andi, good job. Ibu acungin jempol, bagus sekali penjelasannya. Lalu sekarang kita memasuki materi baru yaitu materi tentang simbiosis ya. Jadi simbiosis itu ada tiga anak-anakku. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Coba kok rame sendiri sih? Tadi Ibu ngejelasin bahwa simbiosis itu ada berapa? Ayo ada berapa? Ada Ada tiga, ya apa aja? Satu, simbiosis mutua. mutualisme, Dua, simbiosis komensa. komensalisme, Yang ketiga, simbiosis parasi. parasitisme. Iya, jadi ada tiga simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Jadi untuk lebih jelasnya, simak materi Ibu ya. Jadi untuk simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi kedua hewannya ini saling diuntungkan antara hewan A dengan hewan B. Ini sama-sama menguntungkan. Jadi hewan B menguntungkan hewan A menguntungkan hewan B seperti itu. Itu yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Terus contoh yang kedua, penjelasan yang kedua ada di simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis parasitisme ini simbiosis yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak yang satunya. Jadi misalkan ada hewan A dan hewan B. Hewan A ini diuntungkan dengan hewan B, tapi hewan B ini dirugikan dengan keberadaannya hewan A. Jadi yang satu diuntungkan, satu dirugikan itu dinamakan simbiosis parasitisme. Parasitisme. Nah, untuk penjelasan yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Apa sih itu simbiosis komensalisme, Ibu? Jadi, simbiosis komensalisme ini yang satu diuntungkan, yang satu ini tidak mendapat keuntungan, juga tidak mendapat kerugian. Jadi, ya tidak berpengaruh, biasa saja. Jadi, bedanya sama simbiosis mutualisme itu kan yang satu diuntungkan, sama-sama menguntungkan, yang satu diuntungkan, yang satunya juga diuntungkan. Kalau komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu tuh tidak mendapat pengaruh apa-apa, tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Jadi meskipun tidak ada hewan itu juga tidak berpengaruh. Meskipun ada atau tidak ada itu tidak berpengaruh. Jadi kayak gak ada keuntungan juga gak ada kerugian. Itu yang dinamakan hewan komensalisme. Coba semua anak-anakku membentuk kelompok ya. Mungkin satu kelompok jumlahnya 3 anak. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan tentang contoh-contoh hewan hewan komensalisme, hewan simbiosis komensalisme ya, terus simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Coba sebutkan simbiosis itu dalam simbiosis itu contohnya dua-dua. Sudah mengerti apa tugasnya? Sudah. Oke, pintar. Oke, Bu, beri waktu 5 menit aja ya. Dikerjakan membentuk kelompok. Oke, waktunya sudah 5 menit berakhir. Coba kelompok satu yang anggotanya ada Mas Anggi, ada Mbak Habibah, sama siapa itu Mbak Maulid. Coba, coba dipresentasikan ke teman-temannya contoh-contohnya. Untuk simbiosis komensalisme, Ibu. Iya, semuanya. Contoh komensalisme, parasitisme, sama mutualisme. Ca- Cacing pipi dan kepiting, Itu ikan simbiosis gobi, apa? komensalisme. Ya,
dan ikan gobi dan bulu babi. Ya, lanjut. Simbiosis mutualisme, kupu-kupu dan bunga, karang dan ganggang. Terus yang Kalau parasitisme? simbiosis parasitisme, nyamuk dan manusia, lalat dengan buah. Oke, pinter ya. Untuk kelompok 1, menurut Ibu sudah betul semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk cacing pipih dan kepiting, tadi kan komensalisme, ya kan? Jadi yang diuntungkan di sini itu cacing pipihnya, tapi kepitingnya ini tidak mendapatkan dampak apapun, tidak mendapatkan kerugian dan keuntungan dari cacing pipih. Kalau di mutualisme tadi disebutkan sama kelompok 1 ada kupu-kupu dan bunga. Jadi di sini kupu-kupu dan bunga ini saling diuntungkan. Jadi kupu-kupu ini mendapatkan makanan dari bunga dan bunga ini cepat melakukan penyerbukan dengan adanya kupu-kupu. Jadi cepat berbunga gitu loh, cepat mekar gitu. Terus yang ketiga tadi ada contohnya hewan parasitisme. Tadi di kelompok 1 menyebutkan lalat dengan buah. Jadi di sini yang diuntungkan itu lalat mendapatkan makanan, sedangkan yang dirugikan tuh buah loh. Kenapa kok buah dirugikan Ibu? Iya, jadi buahnya di sini tuh gampang membusuk dengan adanya lalat ya, atau enggak nyamuk dengan manusia tadi dijelaskan. Contohnya nyamuk dengan manusia. Jadi nyamuk itu kan menghisap kulit-kulit kita, ya. Menghisap di kulit kita itu menghisap darah. Dan manusia ini kan mendapatkan kerugian, darahnya harus diambil, gatal-gatal juga, bintul-bintul juga, ya kan? Itu kan kita kan dirugikan. Sedangkan nyamuknya itu kan mendapatkan keuntungan, makanannya tadi, darah kita tadi kan. Nah, untuk kelompok 1 top ya, Ibu acungi jempol. Beri applause sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi. Oke, kalau gitu ini kan tadi udah diskusi ya kan. Coba siapa yang mau menyebutkan contohnya simbiosis parasitisme dan dijelaskan? Ayo angkat tangan. Ya Ibu, saya Ibu. Ayo Mas Andi apa? Itu Bu, benalu sama pohon mangga. Kok bisa? Kan benalu dapat untung, dapat makanan dari pohon mangga sehingga pohon mangga tidak bisa makan untuk apa ya? Untuk pertumbuhan. Ya, betul. Betul sekali penjelasannya dari Mas Andi. Beri tepuk tangan untuk Mas Andi semuanya. Oke, ternyata mungkin anak-anakku semua ini sudah mulai paham ya mengenai materi baru dari materi sebelumnya, yaitu jenis-jenis hewan, dan sekarang ini materinya mengenai simbiosis. Sepertinya anak-anakku ini sudah tahu semua ya, sudah mulai paham. Kalau gitu, Ibu kasih PR, coba kerjakan PR halaman 12 ya. Di situ ada soal esai 1-5 dikerjakan ya. Minggu depan Ibu cek satu persatu. Kalau ada yang tidak mau mengerjakan, kalau ada yang tidak mengerjakan, Ibu kasih hukuman. Oke, kalau gitu sebelum Ibu menutup pembelajaran ya, anak-anakku, Ibu ajak untuk menyanyikan lagu anti bullying seperti biasanya. Nyanyi bersama ya anak-anakku. Bentar. Lagu anti bullying. Selain hanya lagu ini tuh harus diterapkan di kehidupan kalian ya. Jangan cuma dinyanyikan saja. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ada jekirikan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ada jekirikan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.
sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, namun orang tersayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, namun orang tersayang dengan teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum berdoa, Ibu mau ajak kalian untuk tepuk PPK. Oke, setuju? Setuju. Oke, Ibu hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Mandiri. mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Selain tepuk PPK, anak-anakku, ada salam PPK. Seperti biasanya, ayo kita salam PPK. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, Cerdas, berkarakter, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Gitu ya. hebat. Pinter. Pinter semua anak-anakku. Jadi, anak-anakku selain kenapa sih Bu kok nyanyi terus gitu ya. Jadi, sebelum pembelajaran kita itu harus menyanyikan lagu wajib kita ya. Lagu wajib entah itu Indonesia Raya ya atau lagu nasional, lagu nasionalisme itu terserah ya, lagu wajib atau lagu nasional itu terserah. Itu memang harus apa ya? Harus dijalankan. Jadi tidak sekedar hanya menyanyi, tapi diamalkan di kehidupan sehari-hari. Terus, kenapa sih Bu kalau mau akhir pembelajaran itu disuruh nyanyi lagu anti-bullying terus? Nah, maka dari itu anak-anakku, di sini itu Ibu mau mengajak kalian tidak sekedar bernyanyi saja, melainkan mengamalkan dari setiap liriknya itu di kehidupan kalian. Oke, mengerti? Mengerti, Bu? Oke, kalau gitu, jangan lupa PR-nya. Ayo Mas Anggi pimpin berdoa untuk pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan anak-anakku semua. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.